Halo Mams, halo semuanya. Ini aku upload video lagi lanjutan dari yang video kemarin. Ini aku refill dan restock ya di tempatnya masing-masing. Nah ini itu soon, aku masih punya stok yang plastik gede. Terus ini aku cuma nambahin yang kecil aja. Nah itu kan yang gede itu kadangkala kalau pas lagi mau kita pakainya sedikit itu harus motong-motong gitu, itu keras jadi susah, jadi aku stok lagi yang baru tapi yang kecil-kecil aja. Terus ini mie oven juga aku tempatin ke tempatnya. Ini tempatnya itu toples tupperware yang tutupnya sudah sobek. Nah itu aku kan toplesnya aja untuk tempat penyimpanan. Lanjut aku isi untuk misi ratakinya, aku masukin ke toplesnya ya. Aku tuh pernah simpen misi rataki itu masih di dalam tempatnya plastiknya itu, terus aku cuma tutup karetin aja ya, dan ternyata itu dikerubutin sama semut gitu. Nah jadi aku kapok dan akhirnya aku pakai toples aja, dan ini sudah berapa kali restock terus refill di toples ini dan aman. Lanjut aku mau simpen bihun. Ini bihunnya sebetulnya itu besok juga udah aku pakai sih, tapi ya udah aku tempatin aja dulu ya. Sama aku masih punya stok itu kan tadi kue tiaw yang kering. Terus ini aku mau stok untuk mie instannya. Ini aku stok mie instan yang goreng itu ada 6. Terus mie yang soto ini ada 3. Terus yang ramen ada 3. Aku kalau beli itu selalu dalam jumlah 3 atau kelipatannya, karena di rumah ini tuh kan ada 3 anggota, jadi aku memang selalu ngepasin aja sih. Stok mie instan ini semoga untuk 1 bulan, karena stok ini cuma untuk saat-saat kepepet aja ya. Jadi di rumah ini nggak terlalu sering lah kita makan mie instan ya, tapi kadang-kadang kita pas lagi pengen ya kita makan mie instan juga. Lanjut aku mau isi toples untuk tepung bumbu. Ini masih ada sisa sedikit, terus aku tinggal tambahin aja. Sebetulnya kalau pas posisi itu benar-benar habis kosong ya toplesnya itu tuh, satu plastik itu kan timbangannya tuh 1/2 kilo itu pas. Cuma karena ini masih ada sisa, jadi full banget sampai atas. Untuk selanjutnya aku isi dulu untuk toples isi kopi ya. Jadi aku itu masih punya sisa yang biasa sih, white coffee yang biasa, yang bukan yang less sugar. Nah ini aku isi dulu yang stok yang baru itu yang less sugar. Jadi kalau pas lagi habis dan aku nggak ke supermarket ya aku tinggal beli aja di pasar, kan ada yang jual rentengan gitu ya. Tapi untuk konsumsi kopi itu aku sekarang udah berkurang ya. Kalau dulu tuh 1 hari itu bisa 2 kali minum kopi, sekarang cuma sekali aja. Karena beberapa waktu yang lalu itu kan aku sempet itu tensinya itu agak tinggi. Eh, Gak tahu, biasanya tuh tensinya rendah tapi terus tiba-tiba tuh tinggi, jadi aku mulai kurangin untuk konsumsi kopinya, dan puji Tuhan sekarang itu udah mulai stabil. Terus ini lanjut aku isi untuk tepung tapioka, itu juga masih ada sisa stok sedikit ya di toplesnya, jadi aku langsung tambahin aja. Kalau masih ada nyisanya itu lumayan agak banyak, biasanya aku keluarin dulu. Nah yang stok baru itu aku taruh di bawah. Nah nanti yang stok lama itu biar aku taruh di atas,
jadi kepake dulu gitu. Tapi kalau sisa stoknya tuh tinggal dikit, aku tambahin aja karena toh nantinya juga pasti akan habis. Biasanya aku selalu tunggu untuk toplesnya itu benar-benar habis dulu baru aku isi. Tapi karena kali ini itu masih nyisanya dikit-dikit dan aku tempatnya ya, lemarinya itu susah untuk simpen untuk stok-stok yang masih ada di plastik kemasan gitu, jadi ya udah aku langsung masukin aja. Terus untuk tepung terigu yang pakainya yang protein sedang ini ya, ini segitiga biru, itu aku belinya itu cuma yang 1/2 kilo karena kalau 1/2 kilo itu pas dalam satu toples ini dan nggak ada yang kebuang. Aku tuh pernah beli yang 1 kilo aku stok dan ternyata setelah lama nggak kepake, tepungnya itu kayak bau apek, kadang kala juga suka kayak keluar binatang kecil-kecil gitu dan akhirnya kebuang aja. Jadi semenjak itu aku ganti pakai toplesnya itu yang ukurannya memang cuma cukup untuk 1/2 kilo aja dan itu sudah berjalan sekitar setengah tahun itu aku nggak pernah ngebuang lagi untuk namanya tepung. Kalian juga pernah nggak stok barang atau bahan makanan terus akhirnya kebuang aja, dipakainya sedikit dan sisanya disimpan dan akhirnya waktu kita lihat sudah rusak dan dibuang. Aku tuh dulu pernah seperti itu, jadi aku ya belajar ya, kita tuh uh, melalui proses itu belajar. Pernah aku stok dan ternyata aku buang karena satu, kita lupa punya barang itu. Yang kedua, kita jarang menggunakan bahan makanan itu, tapi ketika kita mau bikin sesuatu dan butuh bahan itu, kita belinya dalam porsi yang besar dan kita berpikir ya udah nanti sisanya di stok. Tapi ternyata kita nggak ngebikin lagi, umpamanya bikin cemilan jajan gitu ya. Terus kita nggak ngebikin makanan itu lagi dan akhirnya bahan itu pun tertumpuk aja di dalam lemari kita menuhin dan setelah kita ada waktu luang sortir dan ternyata semuanya itu sudah rusak dan dibuang. Mubazir kan kalau kayak gitu. Jadi kalau sekarang aku tuh udah sistemnya, aku butuh sesuatu bahan yang aku memang jarang sekali pakai, ya aku belinya dalam porsi yang sedikit aja. Nggak mau lagi untuk stok bahan-bahan yang memang aku jarang sekali pakai. Terkadang kan kita gitu ya, belanja nih kita ke supermarket, lihat, oh iya ini deh aku pingin bikin ini, oh iya bikin ini gitu, tapi ternyata kita udah beli kita nggak jadi bikin. Jadi sekarang tuh kalau belanja itu harus yang benar-benar tepat sasaran ya, nggak boleh kalap. Nah ini aku lanjut untuk taruh gula yang stok baru ya, yang baru beli. Stok yang lama aku keluarin karena aku mau tuang di toplesnya tuh udah kosong, jadi aku mau isi ulang untuk gula. Ini aku langsung bawa ke dapur karena stok gula itu aku taruhnya itu di dapur. Nah kalau teman-teman gimana, pernah nggak ada pengalaman stok barang terus ternyata kebuang aja ya mubazir? Kalau ada boleh dong share di kolom komentar. Nah kalau aku belajar dari pengalaman ya, jadi sekarang itu nggak ada pakai acara cok palongo mumpung ada promo beli, enggak deh sekarang. Dan juga nggak ada namanya kamus udah stok dulu baru nanti mau bikinnya apa, enggak sekarang pokoknya. Jadi belanjanya itu ya apa yang aku butuhkan untuk 1 bulan ke depan atau dalam 1 minggu ke depan. Kalau bahan makanan ya apa yang ada di menu ya, menu yang udah direncanakan, udah itu yang dibeli. Di luar itu enggak aku beli. Jadi memang nanti kalau mendadak kita pas mau bikin, ya udah mendadak juga kita beli gitu. Jadi benar-benar stok itu yang kita pakai dan akhirnya kita nggak akan ngebuang bahan makanan juga, alias kita nggak ngebuang duit kita dengan percuma aja.
belajar hidup hemat dan minimalis ya, walaupun belum 100% sih berhasil dan belum 100% juga aku bisa menjalani hidup minimalis, tapi setidaknya berusaha pelan-pelan salah satu diberesin, nanti kalau udah beres baru beresin hal yang lain. Dan kebutuhan hidup kita itu beda-beda ya. Jadi di keluargaku belum tentu sama takarannya dengan keluarga yang lain. Jadi kita sendiri yang ngerti takaran kita itu seberapa. Buat aku yang penting kita berusaha mencoba dulu ya. Nanti pasti akan ada hasil yang bisa kita lihat. Pelan-pelan tapi pasti kalau orang ngomong gitu. Nah ini untuk kotak stok persabunan ini kosong. Nah ini aku taruh stok Mama Lemon, terus pembersih kaca, terus sabun yang sasetan ya. Ini aku nyoba sih yang sasetan, biasanya beli yang botolan, katanya itu lebih hemat kalau yang rentengan, jadi aku cobain. Pokoknya ada ide atau masukan untuk katanya kalau rentengan lebih hemat, ya udah dicobain aja dulu. Nah ini aku simpen untuk stok pasta gigi itu di sini ya. Ini tadi itu tempatnya untuk sikat gigi kalau lagi mau pergi keluar kota gitu kan, untuk bawa sikat giginya jadi terlindung nggak kotor gitu. Nah terus ini stok sabun itu masih ada satu di rumah, ini aku cuma nambahin aja satu. Nah sekarang aku mau nge-refill botol minyak, ini udah banyak yang kosong, jadi aku refill yang satu kantong dulu aja, ini 2 liter ya. Itu nanti juga masih ada sisa sih. Nah teman-teman lagi ngapain nih sekarang? Lagi masak atau lagi nge-refill juga sama kayak aku? Kalau yang lagi nge-refill sama kayak aku gini berarti kita samaan ya, sehati kita. Nah buat yang lagi mager aja nih, padahal sudah beli loh bahan makanannya atau minyak atau apapun itu, dan belum direfillin ke tempatnya, ayo teman-teman semangat, ayo direfill supaya waktu kita mau masak itu sudah tersedia semuanya di dapur, dan itu bikin tambah semangat juga masaknya. Semoga aku bisa memberikan motivasi yang baik dan menularkan semangat yang baik ya buat teman-teman semuanya. Karena aku sendiri itu terkadang kalau lagi males gitu ya, itu aku lihat video-video vlog teman-teman senior gitu ya. Itu aku tuh benar-benar ikut termotivasi dan tertular gitu semangatnya. Jadi aku sendiri juga ingin menularkan semangat yang baik, dan aku ingin memberikan motivasi buat teman-teman semuanya. BTW ini aku udah selesai untuk refill minyak. Aku mau ngecek stok juga ya. Ini perbumbuan juga masih ada. Aku belum stok ulang lagi. Terus ini kecap juga masih belum refillin. Stoknya udah ada ya, udah beli. Terus ini ada stok garam tapi aku belum refill karena garam juga masih ada. Terus ini pala butir masih ada tuh, aku jarang pakai, belum beli lagi. Gula udah aku refill ya. Terus stok bawang bombay sama kentang masih ada. Stok telur itu juga masih aman. Aku juga udah kupasin untuk bawang merah dan bawang putih. Tapi aku belum blender, itu aku taruh dulu di samping, nanti aku mau blender dan bikin bumbu halus. Terus ini loh teman-teman, wallpaper ya di meja dapurku tuh udah pada ngeletek gitu. Aku pengen ganti tapi masih nggak tahu, masih bingung mau ganti yang warna apa. Yang ini udah parah makanya udah aku potong dan aku kletek sekalian. Ini stok di freezer kan masih aman, stok daun, terus ayam ungkep masih ada, sosis, nugget, terus cemilan tuh bakpao masih ada, stok ayam dada file, ada stok seledri juga masih ada banyak ya. Terus aku masih punya bakso juga.
Jadi makanya aku nggak belanja untuk protein hewaninya karena memang masih ada, jadi abisin dulu aja. Nah terus ini di chiller ya, yang chiller itu aku masih punya ayam juga, ini mau diolah jadi aku taruh dulu di chiller. Nah terus ini persayuran aku udah masukin, aku lupa nggak nge-record waktu food prepnya dan nggak difoto, jadi udah dimasukin ke tepak kontainernya semua. Ini udah selesai dan berarti juga hampir selesai video aku hari ini. Semoga kita kembali lagi ketemu di video aku berikutnya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Ambil hal-hal yang positif dan jangan ditiru untuk hal-hal yang tidak baiknya. Terima kasih udah menonton sampai akhir dan aku ucapkan God bless.